Jadi hari ini kita materinya adalah mengenai Nime widget gitu ya. Jadi ini salah satu fitur ya, note di Nime, namanya Nime widget. Nah ini adalah note yang nanti mungkin akan termasuk yang akan uh, sering kita pakai ya. Kalau kita mau buat aplikasi yang sifatnya adalah guided application ya. Jadi kalau kita pakai Nime itu kan umumnya teman-teman bisa macam-macam ya. Nime-nya dipakai buat data pipeline, kemudian mungkin machine learning dan sebagainya. Output dari Nime-nya mungkin hanya text file atau mungkin database gitu ya, atau mungkin dalam bentuk big data dan sebagainya, yang kemudian nanti akan dibaca oleh tools lain, misalnya dibaca oleh Tableau atau dibaca oleh Power BI gitu ya, atau dibaca oleh advisor gitu ya, untuk supaya kita pakai untuk keperluan analisis lebih lanjut gitu ya. Nah, tapi ada kalanya juga outputnya itu sebetulnya adalah Nime-nya itu sendiri ya, di mana kita akan buat guided analytics ya, yang nanti akan kita pakai untuk mempermudah analisis kita gitu ya. Atau bisa juga sebetulnya Nime itu outputnya itu jadi KNWF-nya, file dari workflow-nya sebenarnya kita publish ke server ya, kalau kita punya Nime server. Tapi in case di case di Pama tidak ada servernya gitu ya. Sebenarnya kalau kita publish kemudian kita bisa buat dashboard yang kemudian bisa dianalisis atau secara interaktif bisa dilakukan via browser gitu ya. Oke. Nah ini adalah salah satu gunanya dari Nime widget gitu ya. Oke. Mungkin saya kasih contoh. Ini Nime widget contohnya ya. Jadi kalau kita ketik di Note itu ada widget search, maka akan keluar beberapa Nime widget ya yang biasa kita pakai gitu ya. Jadi Nime widget itu apa sih? Jadi widget itu sebenarnya dia adalah Note gitu ya. Jadi widget Note itu sebenarnya adalah Note yang gunanya itu untuk mengenable interaction ya kita dengan data ya, data analisis ya. Jadi itu bisa select, filter ya kan, atau kita bisa masukin value, atau kita bisa juga apply setting gitu ya. Jadi kita bisa apply setting gitu ya. Nah, macam-macam dari widgetnya ada berapa? Contohnya misalnya ada widget yang gunanya adalah untuk input data ya. Jadi input data, misalnya kita input data dalam bentuk teks gitu ya. Nah, input data. Ada widget yang gunanya itu untuk selection ya, atau select data. Bisa satu atau bisa multiple gitu ya datanya ya. Kemudian ada yang sifatnya memang untuk output ya. Jadi widgetnya untuk output, jadi menghasilkan image, menghasilkan report dan sebagainya. Ada yang widgetnya itu kondisinya filter gitu ya. Jadi filternya itu bisa cuman filter terhadap satu kolom atau filter terhadap kombinasi kolom ya. Dan ada widget yang sifatnya adalah re-execute ya, atau dia kayak refresh button gitu ya. Jadi dia mengurangi refresh gitu. Oke, ini contoh-contohnya, mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi yang pertama ini adalah sampel widget yang kalau kita mau pilih kolom gitu ya. Jadi kolom mana yang akan dimasukkan ya, yang akan kita pilih ya, kolom mana yang tidak gitu ya. Jadi nanti widgetnya bisa seperti ini. Jadi kita bisa tinggal pilih ya kolomnya di atas ini, yang exclude mana, yang include mana gitu ya. Nah ini adalah yang sifatnya dia kolom ya, contohnya gitu ya. Nah, next ya, ini ada yang contoh nih widget lain ya, dia adalah berupa yang date ya, disalah ketik ini ya, date and time widget komponen gitu ya. Jadi kita bisa select date, misalnya contoh ya baik kalender, atau kita bisa pilih date-nya langsung today aja gitu ya, kita klik udah otomatis dia akan mengambil tanggal tertentu, dan tanggal ini kita gunakan untuk operation lebih lanjut gitu ya. Oke, next ini ada widget yang memang dia bisa multiple selection ya. Jadi label itu maksudnya biasanya dia dari satu kolom gitu ya, dari satu kolom kita pilih value mana atau label mana yang include di analisis kita, mana yang exclude gitu ya. Jadi widgetnya ada yang contohnya seperti itu ya. Next ada widget yang sistemnya adalah slider ya, ini umum ya, kalau kita punya dashboard ya semua banyak yang slider selalu ada filter dari value gitu ya. Ini contoh widget yang sifatnya dia adalah slider. Next ya, ini gimana sih kita merangkai note
jadi widget node itu dalam workflow kita. Ini sudah simple gitu ya. Jadi contoh, kalau saya punya data, saya punya fake data, kita buat pakai table creator gitu ya. Kemudian di show dalam bentuk bar chart ya. Kemudian kita bisa sambungkan itu dengan image ya, output widget contohnya ya. Supaya apa? Supaya bar chartnya nanti bisa kita manipulate gitu ya. Contoh ini misalnya size-nya ini yang sederhana gitu ya. Nah, jadi atau apa namanya widget-widget yang sifatnya nih contoh adalah kolom filter widget yang harus kita perhatikan nanti widget itu ada data masuknya bentuknya apa. Ini sama seperti itu biasa. Kalau masuknya gambarnya apa kayak segitiga gini ya panah ini artinya yang masuk itu table ya keluarnya table. Nanti kalau dia merah berarti bulatan merah ya maka yang masuk itu adalah variabel gitu ya. Ini contoh lain ya. Jadi kalau kita punya apa misalnya data ya dalam bentuk PDF ya kita bisa connect PDF-nya contohnya dengan node PDF parser gitu ya. Misalnya kemudian kita ekstrak data ya yang ada di PDF tersebut gitu misalnya ya. Kemudian kita sambungkan ya nanti dengan nanti kita buat komponen yang dalam komponennya ada widget-widget untuk keperluan interaktif. Salah satu contohnya adalah kalau kita mau buat regex yang interaktif gitu ya contohnya. Jadi dalamnya contohnya begini teman-teman ya. Jadi sebenarnya sama aja. Mana sih yang widget-widget? Teman-teman lihat aja nih ada kata-kata widget-widgetnya. Ini adalah sebenarnya posisi di mana akhirnya kita bisa berinteraksi. Nah, karena setiap widget punya kemampuan berinteraksi, maka biasanya kalau di name kita akan bungkus itu menjadi komponen. Ya. Supaya apa? Supaya komponennya itu akhirnya bisa berinteraksi dengan kita ya, dengan berbagai macam widget yang kita masukkan di situ, dan biasanya juga terhadap output gitu ya. Outputnya misalnya bentuknya table atau chart ya, atau graph yang lain dan sebagainya. Nanti kita akan lihat contohnya gitu. Nah, ini contoh untuk sampel widget yang keperluannya misalnya untuk interaktif regex gitu ya. Jadi misalnya saya bisa type satu formula regex gitu ya. Kemudian kita bisa refresh gitu ya regexnya ya untuk kemudian apa namanya menghasilkan output ya sesuai dengan regex yang kita apa masukkan gitu ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Oke, nah widget tools ada beberapa ya, ada macam-macam ya. Nanti mungkin ini juga bisa dilihat satu-satu. Mungkin yang perlu diperhatikan sekali lagi adalah ini ada yang dia warna merah gitu ya, output atau inputnya merah. Ini artinya apa? Ini dia bermainnya di variabel ya. Sementara kalau yang segitiga ini dia mainnya di apa namanya table gitu ya, atau di data. Oke, nah, nanti kita akan ada contoh beberapa workflow gitu ya. Jadi kita akan lihat dari workflow yang sederhana, ini adalah workflow bagaimana kita membuat report, contohnya ya, yang isinya dia adalah data dari Netflix gitu ya. Nah, kemudian kita akan buat dashboard gitu ya, dan seterusnya ya. Nanti kita akan lihat di dalam workflow, kita akan langsung lihat contohnya di workflow-nya. Cuma yang perlu diperhatikan adalah gini. Jadi biasanya kita akan set satu komponen, yang dimana isi komponen itu adalah kombinasi dari node-node. Ya, biasanya node itu kombinasinya ada widget, ada output ya, berupa mungkin chart ya, atau grafik gitu ya, atau table view dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian kita set ya, kita apa di open layout editornya, kemudian kita set posisinya gitu ya. Supaya apa? Supaya akhirnya dia bisa menghasilkan result. Ini contoh adalah result ya yang bisa dihasilkan karena tadi kita buatlah kita baca data atau Netflix ya, kemudian kita buat beberapa chart, kemudian chartnya itu bisa ditampilkan sesuai dengan layout yang kita mau, dan karena di situ juga kita masukkan widget-widget sehingga akhirnya chart-chartnya menjadi interaktif gitu ya. Oke. Baik, kita akan apa namanya langsung lihat aja di sampel datanya. Jadi saya punya dua contoh apa namanya workflow ya yang sederhana gitu ya. Yang satu sederhana, satu mungkin agak sedikit kompleks kelihatannya gitu ya. Karena di dalam-dalamnya ini dia komponen-komponen semua. Kita start dari yang sederhana. Jadi contoh misalnya kita mau melakukan analisis data, tapi analisis data saya juga perlu analisis secara visual gitu ya. Karena saya mau buatkan nih analisisnya adalah secara visual yang untuk
dikonsum oleh si data scientist gitu ya, untuk dia menganalisis data secara visual, atau bisa juga kemudian dia diekspor ke NIME server untuk kemudian dia semacam kayak jadi dashboard ya yang di-embed di website kita atau di aplikasi kita gitu ya. Atau kalau cara lain biasanya kita hanya menghasilkan output berupa data, nanti datanya itu dibaca oleh tools lain ya, misalnya oleh apa namanya Tableau atau oleh Power BI dan sebagainya. Ini contohnya adalah analisis kita dalam bentuk dashboard dipakai untuk keperluan si data scientist-nya gitu ya. Nah, jadi prosesnya apa sih? Ini simple ya, jadi sama nih kalau kita cuma punya data, datanya contohnya dalam CSV sederhana ya. Saya punya data, ini data-data dari Netflix gitu ya. Kemudian kita lakukan pre-processing. Pre-processing ini dibungkus dalam bentuk apa namanya metanode ya. Jadi saya tidak jadikan komponen, saya bungkusnya dalam bentuk metanode. Ya ini intinya cuma apa sih? Oke, saya split selnya gitu ya. Saya split selnya, kemudian kita set ada rule engine gitu ya, misalnya kayak bulan mau kita jadikan angka dan sebagainya, ya di simple nanti bisa dilihat ya. Kemudian kita ada berapa proses gitu ya. Nah intinya sebetulnya adalah dari data yang kita punya ya, nanti kita baca di Netflix, kemudian datanya kita lakukan pre-processing ya, untuk jadi data yang ready untuk keperluan analisis gitu ya. Jadi pre-processing ini bentuknya adalah metanode gitu ya, dan kemudian saya buat komponen ini adalah untuk keperluan dashboard, untuk keperluan internal analisis saya gitu ya. Jadi misalnya coba kita buka dulu komponennya ya. Nah ini isi komponennya sebagai berikut ya. Ini letak-letaknya nggak karu-karuan kelihatannya ya, soalnya masalah karena sebetulnya intinya adalah kita mau menghasilkan report. Jadi output yang biru-biru ini sebetulnya adalah komponen-komponen yang kita bisa interaktif ya, bisa berupa contoh nih kalau ini adalah interaction range slider filter gitu misalnya ya. Maka sebetulnya ini bentuknya aslinya tuh begini nih. Dia cuma ada slider gitu ya. Ya cuma ada slider gitu ya. Terus kemudian contoh di sini ada lagi di sama slider ya. Kemudian kita punya lagi contohnya report di sini. Ya, report apa Sunburst report gitu ya. Jadi ini reportnya bentuknya begini gitu ya. Nah, jadi sebetulnya aslinya tuh berdiri sendiri-sendiri ya. Cuman kemudian kita gabungkan ya. Cara gabungkan gimana? Karena kalau dia komponen dia punya namanya layout editor gitu ya. Jadi masing-masing komponen-komponen ini yang biru-biru ini ya, adalah komponen-komponen sebetulnya yang bisa interaction ya, sehingga kita bisa pilih ya komponen-komponen tersebut ya. Nah kita susun apa sebagai berikut gitu ya. Jadi misalnya posisinya begini ya, kemarin kita sudah singgung ya. Dan ini apa namanya, karena kebutuhan kita tidak untuk jadi reporting ya, tidak untuk jadi apa report yang mungkin mau diekspor ke PDF dan sebagainya gitu ya, maka enable reportingnya kita tidak aktifkan gitu ya. Nah, dari sini sebetulnya goalnya apa sih gitu ya? Goalnya sebetulnya kalau saya lakukan analisis ya dari komponen kita ya, ini di sebelah kanannya ada yang bentuknya kayak kaca besar ini namanya open view. Ini kalau saya view, nah, maka saya akan mendapatkan dashboard ya, jadi internal dashboard yang sesuai dengan yang kita rangkai tadi ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat detailnya gitu ya. Tapi intinya ini bicara tadi saya punya komponen namanya range ya, kalau saya lakukan ya maka dia akan berpengaruh terhadap apa namanya reportnya gitu ya. Kalau saya lakukan ini reportnya gerak ya, teman-teman lihat ya. Jadi apa namanya based on range kita ini ya. Itu contoh di sini misalnya. Nah saya lakukan ya, otomatis ya kan reportnya akan berfungsi. Ini sama seperti kalau kita buat dashboard dengan tools-tools yang lain gitu ya. Nah, atau di bawah sini misalnya kita ingin melakukan selection terhadap list ya. Jadi di sini saya bisa pilih nih contoh nih movie-movie di Netflix ya yang lengthnya berapa menit gitu ya. Saya contoh yang memang lengthnya itu hanya 18 menitan gitu misalnya. Ya sekitar 18 menit, 11 menit ya. Maka kalau kita klik ya ini list dari apa namanya film-filmnya ya dan seterusnya ya. Jadi ini semacam apa namanya kita melakukan analisis, tapi kebutuhan analisisnya adalah untuk based on visual ya, visual analysis ya. Demikian juga saya mau filmnya yang pendek-pendek tapi sessionnya panjang.
Ya, bisa saya klik juga di sini ya, maka sebenarnya ini menjadi filter dari yang di bawah gitu ya. Ya kalau kita klik sini ya dia berubah gitu ya. Jadi filmnya pendek-pendek tapi dia menampilkan data-datanya gitu ya. Maksudnya kita nggak mau lihat dan sebagainya silahkan diklik ya begitu ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat jadi dari internal NIME ya sebetulnya kita juga bisa buat sesuatu yang sifatnya interaktif analisis ya, atau kita sebutnya guided analytics untuk keperluan si data scientist maupun untuk keperluan eksternal nanti user. Nah, ini salah satu contoh kegunaan yang paling basic gitu ya dari widget ya. Tapi saya akan tunjukkan satu workflow lagi ya yang mungkin sedikit lebih advance gitu ya. Nah ini biasanya kita akan gunakan untuk keperluan eksploratory ya, data analisis ya, yang lebih fleksibel gitu ya. Jadi gunanya adalah supaya kita kalau menganalisis berapa macam data gitu ya, nah ini kita nggak usah buat berulang-ulang gitu ya, cuman datanya aja tinggal diganti-ganti. Jadi kalau tadi saya analisis misalnya data apa, misalnya data mengenai apa, misalnya road maintenance ya, kemudian saya mau ganti datanya, saya ganti mengenai data di apa namanya, misalnya adalah predictive maintenance gitu ya. Nah, saya mau ganti tadinya road, kemudian jadi predictive maintenance terhadap apa, terhadap DT misalnya gitu ya, atau data-data mengenai supply chain dan sebagainya. Kita cukup buat sekali, kemudian nanti tinggal source datanya yang kita ubah gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh apa namanya workflow ya yang dibuat untuk keperluan EDA ya, exploratory data analysis. Nah, ini workflow ini bukan saya yang buat, saya cuma ngambil aja dari apa namanya, dari share workflow-nya Nine gitu ya. Tapi ini cukup bagus gitu ya, karena workflow ini dibuat untuk keperluan bagaimana orang bisa menganalisis data dan datanya itu source-nya bisa diganti-ganti. Ya, kalau nanti keperluan analisisnya itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Nah, mungkin kita bisa lihat satu-satu ya. Jadi misalnya ini ceritanya dulu ya. Jadi ceritanya pertama dia buat komponen ya yang karena datanya ini kebetulan semuanya text file ya, untuk keperluan gampang dia buat yang bisa file selection ya. Jadi datanya bisa diubah-ubah ya. Setelah itu dia akan proses ya, ini not biasa. Jadi kalau tahunya yang komponen gimana? Ini gampangnya gini, ini kalau yang keluarnya di luarnya ada kotak abu-abu ini berarti komponen gitu ya. Ada komponen, dan komponennya kalau di set dia punya apa namanya node-node yang interaktif, maka kalau di mouse over keluar gambar ininya apa semacam kayak kaca pembesarnya gitu ya. Ya ada komponen-komponen kalau kan yang kalau ini dia nggak ada interaktifnya gitu ya. Ini ada interaktifnya, ini ada interaktifnya, maka keluar otomatis kaca pembesarnya gitu ya. Nah, contoh gini, dia buat komponen yang dia bisa milih, jadi komponen itu otomatis dia bisa pilih. Maka sebelum kita lihat isinya, saya tunjukkan dulu kegunaannya ya. Jadi contoh ini untuk file selection ya. Ini bisa dipakai apa? Jadi nanti kita nggak usah buat berulang-ulang gitu ya. Jadi setiap kali saya mau analis data yang bentuknya teks, atau nanti kalau bentuknya mungkin database dan sebagainya, yang mungkin tinggal isinya aja yang diganti ya dari isi komponennya. Contoh ini saya bisa pilih ya. Saya bisa pilih misalnya ambil datanya dari luar atau dari dalam gitu ya. Tapi saya ambil aja nih dari dalam maksudnya dari apa namanya data yang memang sudah kita masukkan di workflow kita. Ya ini kemudian kita bisa pilih datanya. Ya, data itu banyak gitu ya. Jadi contohnya saya punya berbagai macam data. Saya tinggal pilih source-source-nya. Contohnya kebetulan dalam CSV semua gitu ya ini ya. Jadi kita bisa pilih ya data-datanya gitu ya. Atau mungkin dalam bentuk parki supaya lebih ringkas ya, datanya lah saya lebih kecil ya. Kalau sini kombinasinya nih ada yang CSV, ada yang apa namanya Excel ya, dan mungkin ada data-data ada yang bentuknya table ya, dan lain-lain. Nanti kalau mau ada yang bentuknya parki dan sebagainya tinggal dimasukkan gitu ya. Jadi kita bisa pilih data gitu ya. Oke, saya tutup dulu. Nah, jadi itu. Nah, tapi dalam komponennya sebetulnya tidak sederhana gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat komponennya, jadi dalam node ini sebetulnya bentuknya adalah komponen. Komponennya kita lihat nih sebagai berikut gitu ya. Jadi agak sedikit kompleks ya. Nah teman-teman nanti apa namanya mungkin bisa lihat ya step by stepnya gitu ya. Bagaimana masing-masing fungsi dari komponen itu apa gitu ya. Nanti bisa dilihat di
workflow-nya ya, tapi kita coba cepat sedikit ya. Jadi sebetulnya goal-nya apa sih? Goal-nya kita mau set ya secara layout ya, bahwa satu saya punya nanti yang bisa kita select ya, di value selection. Value selection ini kita pakai tadi buat milih filenya apa gitu ya. Kemudian yang apa berikutnya nih ada yang single selection, kita mau pakai nih, dia mau pakai datanya dari dalam workflow-nya atau mau dari luar workflow-nya datanya gitu ya. Kemudian kita mau lagi nih ada note yang memang dia untuk upload filenya. Ya, udah ada yang teks dan ada refresh button gitu ya. Jadi coba kita lihat model masing-masing. Jadi satu tadi ada yang memang dia single ya. Jadi bentuknya tuh dia bebas saja, yang single tadi ditaruhnya sebelah kanan gitu ya. Tapi intinya single ini kalau di sini kita cuma akan pakai dia untuk memilih nih, ya kan, optionnya kita pilih data yang di dalam atau di luar dari workflow, ya kan kalau kita pilih no ini artinya dia hanya bisa pilih data yang ada di dalam workflow. Kalau kita pilih yes artinya dia bisa pilih data yang di luar workflow. Nah, settingnya gimana? Karena ini widget ya, tinggal ambil node widgetnya, kemudian kita setting. Jadi misalnya isinya, dia possible choice-nya adalah yes and no gitu ya. Kemudian default value-nya itu apa ya. Cuman sesimpel itu aja gitu ya. Jadi apa namanya, kita set seperti itu gitu ya. Jadi hasilnya nih ini ya, yang tadi nih, yang sebetulnya kita set dia cuma buat pilih yes or no gitu ya. Jadi dia hanya pilihannya, belum ada proses apapun, dia hanya milih, prosesnya nanti belakangan gitu ya. Nah, cuman kita pakai di mana sih? Pada saat nanti jadi workflow, ya, pada saat apa di layout editor, dia kita pakai sebelah kanan sini gitu ya. Nah, pada saat dia jadi workflow gitu ya, maka dia posisinya ada di yang kanan ini ya. Contohnya gitu. Oke, kita balik lagi ke dalam komponennya gitu ya. Jadi kalau ini kita masuk ke dalam komponen kelihatan di atas ini ya. Jadi ini adalah workflow utama kita, ini sub workflow-nya atau tadi karena komponen ini sebetulnya adalah komponen kita ya yang namanya file selection ya. Nah, tadi kita juga punya ada yang value selection ya dari widget. Nah, ini sama nih, ini kita setting juga cuman supaya apa namanya value-nya itu apa gitu ya, value itu maksudnya isi dari si pilihannya kan gitu ya. Kalau kita lihat begini, maka dia baca list of file gitu ya. Kemudian kita bisa tentukan by default si value-nya ini terisi apa gitu ya. Tapi sebenarnya nanti kita bisa pilih-pilih yang lain gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini nanti ada yang text view, ada yang refresh button dan sebagainya ya. Ini prosesnya, intinya proses ini sama kayak kita buat workflow biasa ya. Hanya apa namanya, nanti kita akan rangkai, kita bungkus ya dengan editor gitu ya, sehingga akhirnya dia bisa menjadi satu komponen yang interaktif dengan kita gitu ya. Baik, kita kembali lagi ke komponen utama. Jadi sekali lagi saya ulangi, bahwa ini namanya komponen, kita buat komponen, oke. Mungkin teman-teman, komponen kok ada, kalau saya buat sendiri kok nggak ada gambarnya gitu ya. Nah, setelah gambarnya dari mana sih? Jadi kalau saya mau buat komponen, ya misalnya saya buat komponen baru, gambarnya dari mana? Ini kita bisa lihat di description-nya gitu ya. Maka sebenarnya kita bisa apa namanya bisa pilih gitu ya, apa namanya ya kita bisa masukkan berbagai macam ini apa namanya dia oke, ini kita bisa masukkan apa namanya kata-kata dan sebagainya ya, ini untuk apa namanya kita masukkan di komponennya gitu ya. Jadi, ya. Oke, jadi apa namanya termasuk ininya apa namanya gambarnya dan sebagainya, nanti kita bisa masukin apa namanya gambar di komponen kita gitu ya. Oke, jadi apa namanya itu untuk apa namanya komponen gitu ya. Coba nanti masukin gambar supaya kita akan lihat belakangan ya. Jadi kita akan cek belakangan ya. Ini dia.
ya cuman apa ngambilnya dari mana gitu apa namanya gambarnya ya, karena ini ngambil dari free picture. Jadi sebetulnya komponen ini ngambil dari gambar free picture. Atau mungkin gini ya, kalau teman-teman apa namanya mau lihat gitu ya, misalnya saya buat komponen, contoh aja kita akan buat beberapa komponen nih misalnya. Jadi saya buat contoh ya, saya buat table creator gitu ya misalnya. Kemudian table creator ini outputnya misalnya table view gitu ya, misalnya, sederhana aja. Contohnya misalnya begini, ya. Ya, terus kemudian ya, kemudian ini saya buat jadi komponen gitu kan, jadi komponen ya. Pakai komponen ini kita bisa ada description-nya kan, ya. Jadi description-nya itu apa ya dan sebagainya kita akan isi ya nanti di apa namanya di komponen ini gitu ya. Jadi ini apa namanya di mana kita bisa apa mengisi komponen, cuma nanti kita belajarnya belakangan ya. Dan intinya ini kan pertama belum ada gambar, nanti bagaimana kita memasukkan gambar dan sebagainya. Oke, saya hapus dulu. Ya, jadi ini sebenarnya gambar ini hanya kita ngambil ikon-ikon aja. Oke, kemudian ini apa namanya yang pertama, jadi tadi ini cuma untuk ngambil file, jadi supaya interaktif, saya filenya bisa pilih otomatis ya, cuman hanya apa dari interaktif dashboard kita gitu ya. Nah, next berikutnya dia punya table manipulator. Ini sebenarnya cuma untuk mengganti apa namanya mengganti tipe data dan sebagainya gitu ya, supaya kita bisa manipulate ya, karena table manipulator ini source-nya dia dari node biasa gitu ya. Ya, table manipulator dari node biasa gitu ya. Nah, cuman ini fungsinya dia akan dikendalikan dari apa namanya yang merah ini artinya variabel gitu ya. Dan coba ini saya run sedikit. Nah, next dari sini dia lanjut dengan data explorer komponen. Data explorer komponen itu sebetulnya ya dia komponen biasa gitu ya. Komponen biasa yang fungsinya apa sih data explorer itu? Jadi satu kita bisa set ya, misalnya ini adalah untuk settingnya gitu ya. Tapi sebenarnya interaction-nya adalah sebagai berikut ya. Ini kalau saya run dulu misalnya. Nah, kita bisa interaction ya. Karena data explorer itu cuma mau lihat di mana dari field-field kita mana yang numerik, mana yang nominal, kemudian dia bisa lihat data apa namanya previewnya dan sebagainya. Kalian mau biasa untuk keperluan analisis gitu ya. Next, ada lagi komponen namanya adalah outlier treatment gitu ya. Fungsinya apa sih ini sama komponen? Saya liatin fungsinya aja. Fungsinya adalah satu, kita nih label ya. Jadi ada label mana yang akan masuk, mana yang tidak. Kita mau melakukan fungsi outlier treatment atau tidak gitu ya. Ini case-nya misalnya kita tidak melakukan apa-apa, jadi saya tidak melakukan outlier treatment. Jadi data apa adanya. Kemudian berikutnya ini komponen, bukan komponen ini adalah node biasa. Ini untuk handle missing value. Jadi di sini saya juga missing value, nothing. Jadi selesai nggak missing value saya biarin aja gitu ya. Ya makanya ada kurangannya nih ya. Jadi ada missing value karena kita tidak melakukan action apa-apa, kita diemin aja missing value-nya ya. Nanti kalau teman-teman mau melakukan action ya tinggal diganti gitu ya missing value-nya. Nah, kemudian masuk ke komponen berikutnya. Komponen berikutnya ini sebetulnya komponen yang dia nggak ada interaktifnya. Ya kalau teman-teman lihat, saya run dulu. Kalau teman-teman lihat, kenapa dia nggak ada interaktifnya komponen ini gitu ya? Karena ya di open layout-nya ya ini nggak ada sesuatu yang bisa dipilih. Kenapa nggak ada yang bisa dipilih? Karena di dalamnya node-node-nya tidak ada node-node yang interaktif ya. Interaktif seperti bisa widget atau bisa table apa namanya chart dan sebagainya gitu ya. Jadi reasonnya kenapa komponen ini dia tidak ada interaktifnya, tapi ini akan dipakai untuk set ya apa namanya. Jadi kalau kita jadi kalau fungsi komponen ini sebenarnya ini udah dibuat otomatis gitu ya. Nanti otomatis nanti fungsinya apa sih? Satu dia untuk filter kolom, jadi kolom apa yang dipakai, mana yang apa tidak dipakai dan sebagainya. Dan karena apa namanya ini di set otomatis gitu ya. Jadi apa namanya dan tidak perlu ada visualisasinya ya gitu. Oke. Nah, next output dari sini, nanti kalau kita lihat, kita lihat dulu detail ya. Jadi output dari si komponen ini kan ada banyak port gitu ya. Ada port yang satu yang merah ini adalah variabel gitu ya. Kemudian ada port yang berikutnya ya, yang bentuknya table, dia ada 4
output, sehingga kalau kita lihat di komponen ini sebenarnya ada 4 output gitu ya. Di port 1, port 2, port 3, port 4, tergantung yang kita kita uh, set tadi gitu ya. Port 1, port 2, port 3, port 4. Nah, baru kemudian di sebelah kanannya ini akan bermain-main lagi dengan komponen-komponen gitu ya. Nah, untuk keperluan analisis ya, sebelum kita lihat komponennya, jadi dia tuh men-set, contohnya nih, setiap kali data ya, karena saya mau tahu datanya apa, dan supaya buat saya mudah ya, tidak sulit gitu ya, maka otomatis apa namanya, dia akan buat beberapa komponen. Satu, dia melihat misalnya untuk univariate analisisnya gitu ya. Jadi dia akan lihat misalnya ada frekuensi chart, distribution histogram ya, dan box plot gitu ya. Jadi ini kita run aja satu-satu ya supaya nanti bisa lihat contoh resultnya gitu ya. Jadi contoh di sini ya, karena dibentuknya adalah komponen ini interaktif ya. Jadi contoh di sini saya bisa lihat nih, tadi tergantung yang field yang tadi udah kita set ya, mana aja yang bisa dilihat. Jadi kalau contoh saya mau lihat, oke, ini berdasarkan apa namanya kolom housing gitu ya. Saya mau misalnya descending berdasarkan apa gitu ya. Oke, berdasarkan apa namanya frekuensinya gitu ya. Maka saya refresh, nanti datanya kemudian akan menghasilkan sesuai yang kita pilih ya. Jadi housing berdasarkan frekuensi dari kemunculan datanya ya. Atau kalau saya lihat misalnya dengan job ya, saya refresh ya, maka dia, nah ini ada keperluan hanya untuk keperluan interaktif ya. Jadi daripada saya lihat langsung misalnya dari apa namanya dari masing-masing node-nya gitu ya. Nah ini kita mau punya sesuatu yang apa namanya yang interaktif yang bisa kita pilih sendiri gitu ya. Oke. Nah ini yang sebelah kanannya lagi, ini untuk tadi kan ini frekuensi, ini untuk distribution chart ya, sebenarnya mirip-mirip aja gitu ya. Cuman sekarang ini saya mau distribution chart-nya based on apa ya. Contoh sama aja, kita mau lihat nih berdasarkan race gitu misalnya, ya udah kita refresh saja ya, ya dan seterusnya ya. Ini cuma kita melihatkan sebenarnya isi datanya aja gitu ya, kalau mau bentuknya persen dan sebagainya ya. Nah ini kegunaan-kegunaan dari si widget tersebut gitu ya. Ini jadi saya bisa close ya, jadi sebenarnya kan saya bisa pada saat close itu sebenarnya ya saya bisa apply ya, saya bisa pilih sebenarnya ya, saya pakai defaultnya gitu ya, atau setting saya yang baru sebagai apa new default ya, atau as temporary ya. Ini saya akan tetap pakai defaultnya, jadi saya pilih yang discard changes gitu ya. Oke, yang kanan ini adalah untuk keperluan box plot gitu ya. Jadi box plot itu adalah setelah kita pilih apa komponennya gitu ya. Komponennya apa aja? Contoh nih misalnya, oke saya mau komponennya hanya apa sama race-nya gitu ya. Contoh gini ya. Ya maka saya refresh box plotnya, maka box plot saya hanya akan tampilkan dua measure gitu ya. Kalau saya tambahkan ini contohnya ya, dia akan box plotnya akan 3 measure gitu ya. Jadi daripada saya setting di apa namanya di chartnya gitu ya, maka dengan cara ini ya ini akan mempermudah kita ya. Jadi sistemnya sama kayak dashboard biasa gitu ya. Nah, kita lihat misalnya mau semua ya. Ini untuk yang univariate gitu ya. Nah sekarang berikutnya ini ada yang apa namanya contoh misalnya dibuat yang bivariate gitu ya. Nah, dia mirip-mirip aja, cuman mungkin kita coba lihat satu-satu. Jadi satu ini ada yang frekuensi gitu ya. Jadi dia grupnya by frekuensi. Ini kalau susah ya gitu, misalnya gitu ya. Frekuensi ini sama nih ya, cuman ini apa? Misalnya maksudnya kalau tadi kan dia based on measure ya. Kalau ini dia bisa based on apa namanya dimensi lain ya. Jadi contohnya ini kalau based on apa dimensinya seks ya, ada dia ada dua ya, female sama male gitu ya. Kemudian frekuensinya ini based on age gitu ya, atau coba kita based on duration misalnya, tinggal kita refresh dan seterusnya ya.
Nah, ini cuman cara kita melihat data gitu ya. Oke, kemudian yang kedua ini box plot gitu ya, sama yang sudah di atas ya. Cuman frekuensinya ini based on apa ya? Kalau tadi kan frekuensinya based on kemunculan gitu ya, ini frekuensinya based on dimension yang lain ya. Jadi contohnya ini kalau kita lihat based on seksnya gitu ya, female atau male, nah frekuensinya berdasarkan umur ya. Nah ini kemudian datanya dan seterusnya ya. Setelah kita mau lihatnya apa ya. Kalau ini kita mau lihat ya, ada apa aja nih, minimum, maksimum dan sebagainya juga itu kita bisa setting gitu ya, apa yang mau ditampilkan di dashboard ini gitu. Oke, yang paling kanan ini kita bicara masalah cuman bahasa tahun ya, bentuknya adalah stack bar gitu ya. Ini dulu misalnya. Oke, jadi contohnya yang sama ya. Ini kalau saya mau bentuknya stack bar dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau lihat satu-satu nih contoh bagaimana dia membuat ini gitu ya. Jadi contoh nih, untuk yang invert analysis yang frekuensi chart gitu ya, itu dalamnya sebetulnya komponen dia itu adalah sebagai berikut gitu ya. Jadi dia mengkombinasikan ada refresh button widget ya, kemudian ada kolom selection gitu ya. Kemudian ada yang ini dari kolom ada single selection. Jadi dari kolom itu kita pilih labelnya, kita pilih cuma satu gitu ya. Ya ini ada single, ini single gitu ya. Kemudian dan seterusnya gitu ya. Ini juga single ya. Kemudian dia masuk di variabel creation, cuma ini bentuknya adalah metanode. Di dalamnya sebenarnya juga ada komponen lain gitu ya. Jadi bisa dilihat sendiri gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Dan by the end dia tampilkan dalam bentuk bar chart gitu ya. Dan sekali lagi sebetulnya ini adalah proses dia flow ya, dari data flow-nya membuat, dan karena dia punya komponen-komponen interaktif, maka kemudian dia pilih di layout-nya gitu ya. Di layout-nya adalah pertama dia column selection, kemudian value-nya bisa kita pilih satu-satu, kemudian kita pilih yang refresh button, jadi maksudnya kalau itu diklik refresh baru kemudian datanya berubah gitu ya, dan terakhir ada gambar. Sehingga based on ini gitu ya, kalau kita lihat hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, jadi tadi ini adalah dia select kolomnya gitu ya. Sebentar ya, kita lihat sini ya. Ini kan terulangi ya. Per komponen. Ya, ini ya. Dia ada kolom selection. Kemudian ini ada kita pilih value gitu ya. Refresh button ya, dan seterusnya gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, ini tadi ada dia pilih kolom, ini pilih satu value, ini pilih juga hanya satu value ya, dan seterusnya ya. Ini kemudian ini chartnya tadi ada refresh buttonnya gitu ya. Dan kemudian dia untuk barnya tadi dia juga bisa pilih, tapi cuma satu-satu ya yang dia pilih ya. Hasilnya sebagai berikut gitu ya. Nah, kita ambil contoh lagi mungkin yang kedua, ini gimana buatnya kalau yang dia histogram gitu ya. Jadi sama gitu ya, data flow-nya ada berapa widget ya, kemudian dia akan set positioning dari widgetnya gitu ya. Jadi sebetulnya untuk taruh ini sebenarnya dia tidak terlalu fleksibel sebetulnya ya. Dia akan pilih posisinya, pilihannya hanya ini nih. Dia maksimum hanya bisa 4 gitu misalnya ya. Terus terusnya gitu ya. Ke bawahnya sih bebas gitu ya. Jadi tinggal kita pilih bentuknya mau apa yang cuma satu atau yang dia dua ya, atau yang tiga atau yang empat gitu. Oke. Jadi ini prosesnya gitu ya. Dan kemudian penampilannya ini based on output-outputnya gitu ya. Jadi kalau kita keluar di sini, maka hasilnya adalah sebagai berikut gitu ya. Dia pilih, cuman pilihnya tadi hanya bisa single gitu ya. Dia pilih satu gitu ya, kemudian refresh dari hasilnya, kita refresh gitu ya. Refresh, kemudian baru datanya berubah gitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi ini adalah teknik yang dipakai gitu ya untuk membuat kita sebutnya kayak internal dashboard gitu ya. Nah, internal dashboard ini sebetulnya kalau dipublish dia
bisa diakses melalui URL gitu ya, kalau ada si name servernya gitu ya. Jadi ini sebetulnya cukup kelihatannya aja kompleks ya, tapi sebetulnya dia cukup simple, tapi kegunaannya apa sebetulnya? Kegunaannya artinya workflow ini dipakai untuk keperluan internal ya, si data scientist yang membuat ini apabila dia mau interaksi data ya. Jadi coba misalnya kita pilih data yang lain gitu ya. Nah sekarang saya pilihnya adalah yang airline tweets gitu misalnya. Oke, ini saya apply gitu ya. Temporary saya apply. Saya close ya, maka kemudian di table manipulation-nya ini datanya juga udah datanya si airline tadi gitu ya. Dan seterusnya nih. Misalnya saya mau kan sampai sini, kemudian pada saat saya masuk ke si univariate-nya, ya ini kalau di link ini dia langsung refresh, maka ini sudah datanya si airline sentiment gitu. Ya, jadi dia lebih fleksibel. Jadi artinya ini sesuatu yang mungkin berulang-ulang gitu ya. Jadi gini, sesuatu yang mungkin pengerjaannya berulang-ulang hanya karena sumber data yang berbeda-beda, ini bisa kita jadikan satu workflow aja gitu ya. Nah, coba misalnya kita pilih yang lain di sini ya kan. Coba customer data misalnya. Teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya. Nah mungkin juga workflow ini mungkin bisa jadi juga nggak terlalu perfect gitu ya. Nanti teman-teman lihat aja mana yang mungkin bisa kita improve, tapi paling nggak ini memberikan ide ya untuk kita supaya akhirnya segala sesuatu yang berulang itu kita bisa buatkan satu workflow aja gitu ya, dan dibuat semi interaktif ya seperti ini gitu ya. Misalnya di sini gitu ya, nah itu kita lihat resultnya ya. Jadi cukup memudahkan ya untuk keperluan analisis ya. Dan ini juga bisa kita pakai termasuk kalau ini teman-teman mau analisisnya misalnya buat berbagai macam machine learning gitu ya. Macam machine learning pakai algoritma ini resultnya gimana, resultnya bagaimana dan sebagainya ya, sehingga ada sesuatu yang memang interaktif ya juga bisa dibuat dengan cara ini gitu ya. Oke, jadi ini ada dua contoh ya yang sederhana gitu teman-teman ya. Artinya sebetulnya ini hanya ide ya. Ada beberapa yang jauh lebih kompleks gitu ya untuk bisa dipelajari, nanti dilihat saja based on atau searching di Google atau apa ya, untuk kemudian kita cari contoh-contoh lain gitu ya, teman-teman bisa lihat ya. Cuman dua contoh ini mungkin saya pilih juga sudah cukup mewakili gitu ya. Jadi dengan dua contoh ini teman-teman sudah bisa sebetulnya belajar dan kemudian menjadi cukup advance gitu ya. Nah, nanti kenapa sih kita perlu belajar widget ini ya? Karena kadang-kadang analisis kita itu mau kita buat, jadi kadang-kadang gini, kita kan berkembang terus ya. Jadi pertama saya simple, lama-lama makin kompleks ya. Nah itu risetnya kita belajar tadi komponen, dan kemudian risetnya juga kita belajar analisis yang sifatnya guided gitu ya. Kalau guided itu maksudnya gini dia, urutannya udah jelas ya kan. Jadi dengan urutan yang jelas kita bisa flow-nya bisa lihat satu-satu, itu yang pertama ya. Yang kedua, banyak case kita nanti sebetulnya itu mungkin tekniknya akan sama aja gitu ya, hanya datanya yang mungkin berubah gitu ya. Jadi kita bisa pilih ya cara yang sama, contohnya untuk yang ini ya, untuk yang exploratory gitu ya. Nah, kalau contoh yang pertama ini lebih simpel karena dia hanya bicara masalah dashboard, jadi purely dia hanya widget dan output ya berupa chat ya dan sebagainya gitu ya. Nah, baik, untuk materi kita sebetulnya cukup sekian gitu ya. Cuma nanti teman-teman mungkin saya ada yang kelewatan ya. Kalau teman-teman lihat ini kan ada yang dia kok berdiri sendiri sih gitu ya, nggak nyambung gitu ya. Kenapa sih gitu ya?
sebetulnya kenapa? Karena gini, memang kita tidak perlu ada aliran data gitu ya. Karena di case ini kita memang cuma perlu menulis secara manual. Jadi contoh di sini saya mau ada keluar kata-kata gitu ya. Di sini kata-kata yang mau saya keluarkan itu ini kata-katanya nih. Ya, jadi saya mau ada teks ya. Ini adalah teks gitu ya. Nah, teksnya mau saya tampilkan. Nah, tampilnya adalah bentuknya begini nanti teksnya. Jadi ini ada apa tipe size hurufnya dan sebagainya. Saya mau tampilkan ini. Jadi komponennya memang note-nya memang simple gitu ya. Jadi saya memang tidak perlu, dan ini juga sama nih. Saya hanya mau tampilkan teks bentuknya kata-kata Netflix dashboard gitu ya. Jadi memang tidak perlu ada aliran data karena saya mau kasih judul dan sebagainya. Nah, di sininya baru kita akan setting gitu ya. Jadi contoh tadi kan dia text output gitu ya, kita taruh di atas dan ini sudah bisa disetting nih apa namanya size-nya dia auto atau mau pakai ada aspek rasio tertentu gitu ya. Ya teman-teman nanti bisa setting. Nah, cuma gini apa namanya, jadi kalau nanti lihat ada beberapa komponen memang dia tidak selalu harus ada aliran datanya ya. Ya salah satu contoh yang paling gampang adalah kalau kita cuma mau ngasih judul gitu ya. Nah, kalau yang lain komponennya memang ada aliran datanya, jadi ada apa namanya penghubungnya nih, ada link-linknya karena kita ada data yang mengalir gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau teman-teman lihat dari workflow ini teman-teman akan cukup paham ya dan bisa coba sendiri gitu ya, misalnya apa namanya impact-nya seperti apa. Nah, beberapa case gitu ya, kayak contoh nih misalnya kalau kita nggak selalu ngerti, contohnya teks ya, teks itu kenapa formatnya begini sih gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa lihat aja nanti di help-nya gitu teman-teman ya. Jadi biasakan kita cukup apa namanya, cukup mandiri gitu ya untuk kita bisa melihat apa namanya contoh apa namanya bagaimana penulisan-penulisan ya dari otot ini ya. Jadi contohnya dia pakai apa namanya ada format-format tertentu sebetulnya yang akhirnya bisa membuat hurufnya jadi apa berbeda gitu ya, size dan formatnya gitu ya. Nah kemudian nih contoh nih misalnya di sini kita ada table creator yang buatan gitu ya. Buatannya ini sebetulnya apa namanya kita coba punya column header dan sebagainya yang kemudian ini kita set warnanya gitu ya. Cuma sesimpel itu nih dia. Di color manager goalnya apa sih supaya pada saat dia jadi bar chart gitu ya, nah ini warnanya merah gitu ya. Jadi sebenarnya sesimpel itu ya. Jadi apa namanya intinya saya akan kasih satu nama di sini ya. Ada kolomnya bebas, saya kasih satu value ya. Value ini nanti akan jadi judul dari measure gitu. Di value-nya itu saya kasih warna merah gitu. Kemudian pada saat nanti dia jadi apa namanya jadi report gitu ya. Nah, report ya simple ya, cuman pilihannya ada dua kolom ini ya. Kemudian pada saat dia jadi apa? Jadi report warnanya merah gitu ya. Jadi contoh nih misalnya saya mau ubah warnanya, saya nggak mau merah gitu ya. Di report saya mau ganti warnanya misalnya jadi yang lain gitu misalnya ya. Untuk kita lihat aja ya. Nah ini kemudian warnanya dia berubah gitu ya. Nah jadi di name itu memang ada berapa yang kelihatannya ribet gitu ya teman-teman ya. Kalau karena kita nggak mungkin hafal dan sebagainya, tapi keuntungannya karena dia visual, kita bisa nyontoh gitu ya dari berbagai macam apa namanya dari berbagai macam contoh-contoh yang ada gitu ya. Baik teman-teman, jadi mungkin untuk hari ini materinya cukup sekian. Nah, beberapa teman-teman mungkin ini agak membingungkan dan sebagainya gitu ya. Ini mohon untuk bisa baca lagi gitu ya, untuk bisa baca lagi apa namanya materi PowerPoint-nya gitu ya, dan juga apa namanya bisa dicoba gitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan dengan teman-teman nyoba, karena gini kita sebagai data scientist kadang-kadang nggak bisa disuapin terus gitu ya. Jadi kenapa kadang-kadang metode kita nggak bisa benar-benar step by step gitu ya, karena diharapkan apa namanya teman-teman nanti based on simple petunjuk. Saya kasih contoh misalnya gini,
kadang-kadang kita kalau belajar tools ya satu baru, kita bisa dengan cara satu diajarin satu step by step, atau kedua cuma diajarin cara mulainya gitu ya, cara mulainya, kemudian basicnya, nextnya explore sendiri dan sebagainya gitu ya. Nah, orang data scientist ya most of the time gitu ya, biasanya dia harus terbiasa dia explore sendiri gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti bisa coba gitu ya, apa yang memang sudah pernah disampaikan. Nah, kemudian juga mohon juga saling tolong menolong dengan teman-teman yang lain gitu ya. Karena bisa jadi tidak semua orang minat di data science gitu ya. Karena dia nggak minat, mungkin dia akhirnya juga tidak mencoba dan sebagainya gitu ya. Cuman suatu saat ya, artinya pada saat teman-teman itu tiba-tiba punya minat atau apa, mohon teman-teman untuk juga saling membantu gitu ya. Nah, ini basic-basic ini sebenarnya menjadi perlu ya, karena untuk persiapan nanti ke yang memang kita lebih advance ya. Jadi yang teman-teman lihat ini sebenarnya sesuatu yang sebetulnya basic gitu ya, yang memang akan umum sekali dilakukan di data science. Cuman konsep yang kita pakai ini adalah low code data science ya. Jadi kita mengurangi sebisa mungkin scripting ya. Jadi kita base-nya adalah visual, karena goal kita adalah bisnis data science ini teman-teman ya. Nah, baik, demikian materi kita hari ini. Jadi